dan tidak akan pernah bisa. Janganlah bisa. Jadi jangan pernah buat laki-laki mencoba menjadi ibu rumah tangga. Jangan. Makanya dulu Bro Jadi ini pernah tak marah. Cita-citanya apa bro? Apa? Jadi polwan. Kan nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Di Mister Ideo. Ya. Jadi setelah kemarin kita berbincang sama cewek-cewek cakep, sekarang kita akan bincang-bincang lagi sama cewek yang tidak kalah cakep lagi. Lebih cakep apa? Lebih cakep lagi. Luar biasa. Cakepnya cakep. Cakepnya cakep. Ini kopnya kok. Itu yang kemarin. Beda. Oke lagi ya. Hari ini kita mau bahas sama apa? Jadi Kita akan membahas dari sisi customer oke, apalagi keluarga muda. ibu muda. Ibu muda. Ya. Ibu muda. Lebih tepatnya ibu muda yang secara sosial mempunyai interest yang tinggi Maksudnya gimana? terhadap sosial media. Masa? Yo, kalau Influencer betul. salah satu influencer di kelas malam. Wah. Wih, Keren ya. berapa duit? Ya jangan ngomong sama saya kan itu. Jadi kita lumayan effort ya. Effort juga hari ini cukup berkeringat juga karena beberapa hari yang lalu nembungnya juga gak gampang dengan kita tahu kesibukan beliau, tapi akhirnya hari ini akan datang bersama dengan ajudannya yang luar Pakai biasa. ajudan? Pakai ajudan. Nah, ini orang penting. Saking-sakingnya ajudannya yang gak penting. Oke. Banyak ngobrolnya nanti ya. Ya. Kita langsung sambut aja. Kita tampilkan Ibu Meme. Wow. Oke, monggo dilanjutkan. Halo Bu. Silakan. Silakan. Anggap saja kafe sendiri Bu. Ini kursinya kok panas ya? Mau punya omongan. Amin. Alamin. Hari ini kita mau ngapain ya, Pak? Ngomongin apa Di ya? blank Agak sedikit. Tapi janji kami untuk menghadirkan orang cantik tenan loh. Ya. Uh. Tahu kita semuanya cantik. Iya. Yang nggak cantik bukan tamu kita. Berarti host. Terusnya kan cowok, Oh iya. Pak. Ya cantik gak? Ya, Lah, cantik. Cakep. Cakep. Tapi sebelum kita ngobrol, lebih baik kita kasih minum lah. Boleh? Kamu nggak Mas Ri, Ajudannya nggak tahu diri emang. Iya. Tolong Mas Tri, minumnya Mas Tri, please. Nah ini juga salah satu orang paling cantik di planet. Namek. Terima kasih loh. Ini lagi sama. Itu kamera loh. Jangan membelakangi kamera nggak profesional. Namanya blocking. Namanya blocking. apa-apanya. Rawani. Terlalu. Nggak profesional. Ngadep kamera. Cantik. Terima kasih. Kadang-kadang orang-orang seperti ini yang kita butuhkan untuk ada di Iya, dunia ini. harus dilestarikan. Luar biasa. Itu apa? Untuk membandingkan mana yang baik. Makasih. Biar kan sopo. Oh, ya dunia ini tuh penuh warna. Alias Dia ada yang buruk, ada yang Sebagai guru nggak ada yang ada yang sebenarnya dia nggak buruk-buruk juga ya. Buruk banget. Thank you Mas Ri. Apapun yang terjadi Anda tetap yang terburuk. Oke. Kembali ke topik. Topik pertama. Oke. Hari ini kita pengen mengenal tipe pelanggan atau buyer persona yang kategorinya beda lagi nih. Kalau kemarin kita adik-adik, Adik. buat Pak Denny anak-anak. Ya, bener nggak? Sebenarnya sih saya bawa anak saya gitu. Kalau yang sekarang itu mungkin ya bisa lebih nyambung lah kalau ngobrol sama Pak Denny. Ya. Bener nggak? Sama kita. Sama kita. Sama Pak Denny
Gamenya Sudah jauh. Enggak Pak Doni ini memang tua. Oke, yuk lanjut Pak. Jadi penting buat, jadi sekali lagi ya. Tenang. Kita kembali ke topik dulu. Oke. Ya. Jadi kita sebagai seorang pelaku industri atau pengelola bisnis atau owner bisnis, terutama industri kuliner, itu penting banget mengenal buyer persona kita. Nah, buyer persona itu kan sekarang kita udah tahu. Kemarin kita ada yang generasi Z, kemudian sekarang ada yang generasi milenial awal ya. Oke, betul. Jadi kalau ibu muda itu berarti kan masih milenial awal ya. Usia kita. Di atasnya milenial itu generasi apa namanya Pak? Generasi baby boomer. Nah, Kejauhan kayaknya baby boomer ya. Boomer juga. Oke. Perasaanku nggak enak. Bukan bapak, tapi yang nyunting. Yang nyunting itu generasi baby boomer. Nah, penting buat kita memahami semua tipe buyer persona tersebut. Terutama karena dari yang kemarin kita adakan Ya. sampai Bu Meme hari ini adalah segmentasi yang sudah kita tetapkan dari awal Ya. untuk jadi customer Target. kita. Target market Target kita. kita. Oke. Kalau gitu kita kenalan dulu ya. Boleh kenalan dulu, Ya, silakan tugasnya Bapak untuk Itu udah sih. Selamat datang ke dunia kami, Mister Radio, Bu. Halo Ibu. Halo, selamat datang. Monggo. Loh, selamat datang. Masa izin selamat datang. Bisa diperkenalkan diri dulu, Bu. Ya. Saya Meme, biasa kalau di Instagram ya Cap Farida ya, cuman biasa dipanggil Meme. Jadi saya istri dari seorang suami, satu aja suaminya. Suaminya satu ya Bu ya. Istri dari seorang suami. Ya, terus ibu dari 2 orang anak. Ibu dari 2 orang anak. Instagramnya namanya Cap Chan Farida. 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 Oke. Di follow ya, jangan lupa. Follow Oh. jangan lupa. Terus Hobinya wirawiri, ya wirawiri. Apa itu wirawiri? Wirawiri itu ya kalau misalkan seorang ibu rumah tangga itu pasti nggak ada liburnya. Jadi kalau misalkan Senin sampai Sabtu kerja ya pulang rumah itu udah langsung kerja lagi. Liburnya. Iya. Jadi seorang Beda kan Beda ya. ya? Jadi di pekerjaan di siang tuh Wirawiri. aktivitasnya di wirawiri pekerjaannya, Pekerjaan. malam di pekerjaan di rumah tangga. Ya, betul. kalau wirawiri di pekerjaan kan kita pasti semuanya udah ngerasain atau udah banyak yang tahu. Kalau yang pekerjaan kedua tadi pekerjaan apa ya? Kalau di rumah itu ya istilah kalau sebagai seorang istri ya maksudnya menciptakan rumah yang tempat suami itu pulang. Karena kalau suami itu kan kerja, Ya. kita harus apa ya menciptakan suasana rumah yang nyaman. Ya. Jika misalkan untuk anak-anak ya tentunya sama sih kurang lebih ya menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman buat anak-anak. Dan kita kan juga punya tanggung jawab penuh ya kalau udah dapat titipan dari yang maha kuasa ya otomatis kita harus mendidik mereka, membesarkan mereka dengan penuh cinta dan kasih. weh. Oke, rumah oke. Ini filosofi sekali. Luar biasa. Istrinya di rumah kayak gitu kan? Gitu. Kok jawabnya agak berat gitu? Enggak. Gimana? Udah lah. Kalau Bapak pulang kerja nyaman? Ya iyalah, Istri di rumah terus. Luar biasa ya Bu Meme, luar biasa sebagai seorang entrepreneur ya berarti ya. Apa punya Pekerja kreatif lah. Pekerja kreatif plus ibu rumah tangga yang filosofis banget tadi ya, yang harus menyulap rumah itu sebagai tempat pulangnya suami agar bahagia dan nyaman, sekaligus tempat yang nyaman dan membahagiakan untuk anak-anak. Betul. Itu fungsinya merubah sisi house Ya. menjadi home. Yes, Oh, maksudnya? betul. Loh. Apa lagi? Udah ngerti. Home sweet home ya. Home sweet. Oh, nggak ada house sweet house. Adanya house musik. Jelasin. Mau rumah jadi home tadi. Rumah adalah bangunan. Oke. Home adalah apa yang ada di dalam. Makanya tadi Bu Meme menciptakan rumah yang nyaman untuk suami pulang, menciptakan tempat tinggal yang nyaman untuk anak-anaknya tetap belajar, berkembang di rumah. Ya. Itu sesuatu yang sulit. Makanya kita sebagai laki-laki tidak akan pernah mampu menjadi ibu rumah tangga. Oh iya. Tidak akan pernah mampu. Dan jangan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Jadi jangan pernah buat laki-laki mencoba menjadi ibu rumah tangga. Jangan. Makanya dulu Bro Jadi ini pernah tak marahin. Cita-citanya apa bro? Apa? Jadi polwan. Kan nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Jadi penting ya. Oh, penting. Penting itu pelajaran penting loh. Meskipun nggak bermanfaat. Ya.
Oke, kali ini kita akan mencoba mengkorelasikan antara bisnis kita, industri kafe dan resto, dengan calon target market kita di kategori muda ya ceritanya. Ya. Nah, silakan Pak ditanyakan. Nah, berarti kan gini Bu, apa namanya, manfaat-manfaat yang bisa kita ambil di industri kita adalah bagaimana tempat kita itu juga cocok untuk mewadahi kebutuhan dari aktivitas si Bu Mimi tadi. Oh. Kan Bu Mimi tadi kalau siang tadi kan dia menjadi Wirawiri tadi. wirawiri. Nah, tempat kita itu Moderator. bisa menjadi wadah untuk itu. Kalau kita mewadahi yang nomor 2 kan tidak bisa. Oke. Gitu. Jadi harapannya tempat kita itu bisa menjadi wadah buat aktivitas wirawirinya Bu Mimi tadi. Ya mungkin kita juga bisa membuat program-program agar bisa memfasilitasi aktivitas wirawirinya. Itu loh Pak. Caranya Pak Bas, silakan. Saya beberapa kali ngikuti, saya sudah follow Bu. Ya udah. Siap, Terima belum? kasih, terima kasih. Sudah dong. Terus caranya? Sebagai orang Semarang asli pasti follow Bu Mimi. Saya sempat beberapa kali melihat, bukan sempat malah sering kali melihat Bu Mimi ini kalau sedang mempromosikan sesuatu itu menggunakan tempat-tempat kita Pak. Iya. Jadi Mister K. Jadi sudah ya. Jadi ideologis. Ya, karena ini berarti tempatnya secara sendiri, Pak. Tuh, secara tempat. Ini berarti secara tempat itu membuat Bu Mimi nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Ya, sebagai seorang kreatif planner atau konten kreator, ternyata itu juga tidak lupa memanfaatkan fitur-fitur yang yang sendiri. Betul. Nah, nanti kita mau tanyakan nih, apakah sebetulnya realitanya tempat kita itu sudah mewakili belum sih kegiatan aktivitas wirawirinya Bu Mimi? Oh. Kan jangan sampai ya karena ternyata memang tempatnya di sini. Oh. Nah, saya pengen tahu apakah realitinya memang tempat kita tuh sudah sesuai atau belum Bu? Ya, menurut Bu Mimi gimana? Kalau sejauh ini ya, maksudnya saya juga kan kalau menekuni dunia konten ini kan baru era pandemi ini sebenarnya. Jadi kalau pas di era pandemi ini pasti ada resiko-resiko yang harus saya minimalisir ya. Maksudnya untuk keramaiannya, terus saya lebih untuk memilih datang di jam-jam yang tidak terlalu ramai gitu. Terus lebih memilih juga yang tempat-tempat banyak outdoornya. Jadi sebenarnya Mr. K sendiri kan dari dulu sebelum pandemi ada juga kan ada area-area outdoor. Jadi itu menurut saya itu pilihan yang menurut saya sudah cukup tepat sih, karena area outdoor itu sekarang jadi tujuan orang ya. Kalau untuk makan atau sekedar nongkrong itu area outdoor menjadi tujuan orang saat ini. Lebih banyak orang pilih outdoor. Tapi walaupun outdoor itu kesannya panas, tapi kan kita sebisa mungkin menciptakan outdoor area yang nyaman. Nyaman. Itu untuk outlet Mr. K sendiri sama itu sendiri udah kenapa begitu ya? Kalau saya lihat sejauh ini ya udah cukup ada. Soalnya kalau belum kan request gitu. Ya, kalau belum ada kita harus bikinin Pak. Iya, Jangan sampai enggak. Ya, itu Pak. Caranya seperti Oh iya. Terus kalau kita ngomong yang tadi Bu Mimi sudah merasakan dalam tanda petik ya Bu ya nyaman dengan di ideologis atau di Mister K. Ada nggak sih Bu sebenarnya keresahan-keresahan yang masih timbul selama ini yang masih belum ada di tempat kami ketika Bu Mimi kerja, ketika Bu Mimi mungkin membawa keluarga datang terus menghabiskan waktu di tempat kami, adakah di kafe kami yang membuat Bu Mimi masih merasa resah dan harus ini harus tambahin ini, harusnya kalau saya mau seperti ini harusnya ada ini nih gitu. Kira-kira apa ya? Kalau untuk ya tadi saya bilang ya, kalau untuk di area era pandemi kayak gini kita harus mengusahakan outdoor area yang nyaman itu. Jadi kalau misalkan indoor pun ya sebisa mungkin prokesnya diperketat seperti itu. Terus ada kayak pembatasan minimal pengunjung, jadi orang kan lebih nyaman ya. Jangan sampai bergerombol lah istilahnya. Nah, ini Pak. Jadi beda segmen tuh fokusnya beda. Ya, betul Nah, banget. jadi kalau keluarga memang benar fokus untuk menjaga kita harus menjaga prokesnya, kesehatannya, jarak. cara biar tidak tertular. Tapi kalau segmen anak-anak muda harus sampai
itu. Yang kemarin justru malah ngumpulnya yang dicari. Iya. Keramaian tadi kalau nggak salah. Makanya kemarin itu kan kalau untuk federasi yang Z itu kan kayak nggak Yang penting rame. dan kita udah bisa ngakomodir. Kalau kami sih intinya ya yang penting untung. Ya pasti ya, tapi kan akhirnya kita punya fasilitas yang bisa ngakomodir kebutuhan Ya setiap semua segmen. karakter pelanggan. Iya. Lebih ini ya, lebih kepada kayak mengedukasi meskipun ya kalau dibilang kita pengennya kalau punya restoran atau kafe kan pengennya ramai. Tapi kan kita tetap harus mengedukasi mereka supaya tetap ya menjaga prokesnya itu tadi, karena saya sendiri kan juga dapat masukan ya dari beberapa teman gitu yang Ci ini kok rame ini ya, ini kok nggak pakai ini ya, itu berlaku di kafe lain ya, bukan di kafe kita nih, Ya. bukannya. Jadi kamu udah pernah kesini belum? Yang ini nggak enak, jangan ke situ, nggak worth it soalnya proposnya nggak bagus gitu. Atau cuman sekedar kayak pelayannya kurang ramah atau nyambut kita nggak pakai selamat datang atau nggak mengucapkan terima kasih gitu. Ya. Itu aja udah jadi poin buat kita loh, terutama keluarga muda tuh agak lebih ngeritik ya. lebih ngeritik loh dibandingkan anak-anak generasi Z. Jadi perhatian penting ya buat para pengelola kafe sama resto ya, untuk cuman senyum salam sapa aja itu sesuatu yang penting banget nih buat segmen. Intinya fokusnya salam sapa, kebersihan, apalagi toilet itu ya. Even tukang parkir loh, kemarin saya baru dapat DM. Gimana Bu? Tukang parkir kemarin dikasih tahu kayak ini tukang parkirnya Mister K sama Idio ini apakah di briefing? Seperti itu. Apakah di Dia briefing? pimpinannya Bu. Ini pimpinannya. Kebetulan saya Semarang Selatan. Kalau di Terus gimana? Maksudnya di briefing sampai mereka tuh tahu jadwal tutup kita kayak apa. Soalnya juga saya punya pengalaman pribadi ya, maksudnya berkunjung ke suatu kafe gitu. Even di sosial medianya sendiri aja tertulisnya misalkan buka jam sekian, tutup jam sekian. Tapi begitu sampai sana nggak sesuai gitu aja kita udah, bukannya kita nggak toleransi ya, tapi kayak berasa itu tuh penting, itu poin penting karena untuk saat ini kita tuh ya terutama di era pandemi kita kan kayak pingin tahu nih jam bukanya kapan, jam tutupnya kapan. Kita pengen keluarga muda itu kayak pingin cari jam-jam seminya tuh di jam berapa. Jadi kayak konten-kontennya seperti itu tuh menurut saya perlu diperhatiin banget. Kan saya gencar kan supaya kalian tetap sosial medianya tetap di manage, dikontrol. Ya, tetap harus kerja dia Bu. Ya betul, Ya. kerja. Itu tugas saya. Kerja tikus. Keren. Nah sekarang kita akan ngulik lebih dalam lagi nih, karena kan kita penting banget ya. Itu cuman masih kulit-kulitnya ya Pak. Karena sebenarnya alasan utama untuk pelanggan itu akhirnya mengambil keputusan membeli atau menerima tawaran kita itu sebenarnya ada strateginya. Oke. Jadi keputusan pelanggan atau keputusan konsumen untuk mengambil sebuah tindakan membeli produk atau jasa kita itu dipengaruhi oleh 3 alasan utama. Oke. Yang pertama adalah alasan internal, 1, kemudian alasan eksternal, 2. kemudian yang paling tinggi intinya inti adalah alasan filosofis. Oke. Nah, alasan Definisikan tadi. iya nanti tak definisikan ya. Ini penting ya. Ini penting. Jadi alasan eksternal adalah alasan yang dipengaruhi oleh faktor orang lain atau kondisi di luar diri kita. Contoh nih misalnya Abbas bangun pagi, bangun lihat cat tembok kamarnya itu ngelupas, ya kan? Maka pasti ada keinginan tembok saya catnya udah ngelupas nih, benar nggak sih? Pengen ngecat ulang nggak sih Pak? Belum tentu. Belum tentu. Punya uang atau tidak. Nah, alasannya? Rasanya duitnya belum ke sana. Nah, duitnya belum ke sana. Tapi risih atau nyaman dengan itu? Sebenarnya risih. Nah, itulah alasan eksternal. Ada keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Tapi ya itu tadi ada alasan belum punya uang dan lain-lain. Cerita selanjutnya adalah alasan internal, di mana alasan itu dipengaruhi dari tekanan diri kita sendiri. Dengan kasus yang sama, Pak Bos bangun pagi, lihat cat tembok rumahnya mengelupas, tiba-tiba istrinya marah-marah. Yang ini kok cat tembok mengelupas kayak gini dibiarin aja, gitu kan, kok belum dicat dan lain-lain. Kalau enggak,
pulangkan aja ke rumah orang tua aku. Nggak sampai gitu, nggak sampai gitu. Misalnya, Sampai gitu. misalnya istrinya seperti itu. Oh, iya, iya. Kira-kira Papa seketika akan mengambil keputusan untuk beli cat dan anggarin duit mobil sarane dan ngecat ulang. Kalau sampai kayak gitu ya iya. Nah, itu adalah alasan internal, Pak. Oke. Ya, jadi akhirnya nggak punya duit itu akan dipunya-punyain, Pak. Berarti akan masuk ke prioritas utama. Betul, ya. jadi pindah meskipun tadinya nggak ada duit, jadi Karena pindah. dorongan dari Internal lagi yang sangat daripada istrinya minta dipulangkan. bubar. Nah, itu adalah alasan internal sehingga orang itu mau ngambil keputusan untuk membeli. Oke. Berarti buat konten-konten itu juga bagaimana kita harus mencari alasan-alasan internal sehingga itu menjadi prioritas ya. Ya, betul. Nah, itu kenapa penting kita mengenali siapa persona calon pelanggan kita. Nah, itu yang akan kita ulik dari kategori ibu muda atau mama muda. Oke. Terus yang ketiga? Ya, yang ketiga itu alasan filosofis. Kalau itu sih udah tinggi ya. Seperti perusahaan besar itu biayanya besar, effortnya juga besar. Kayak Apple gitu. Nah, bikin campaign namanya bikin di brand. Nah, itu wis aktivasinya udah luar biasa. Jadi kita buat mesti slogan gitu. ya buat tagline atau copywriting, tapi aktivasinya macam-macam, Pak. Itu terlalu effort. Kita cukup pakai dua alasan utama aja, Gus. Alasan eksternal sama internal. Tapi sebelum kita menentukan alasan internal dan eksternal di campaign kita, penting kita memahami siapa audiens kita. Diawali dari kita mengenal siapa sih pelanggan kita di website terpisah. Maka pertanyaan yang pertama perlu kita ajukan ke Meme adalah kira-kira dengan kehidupan yang sekarang itu setiap orang masih punya masalah kan dalam masih hidup. Nah, kira-kira kegelisahan atau masalah apa sih yang mungkin Meme sekarang rasakan? Kalau di usia saya gini, ya otomatis fokusnya prioritas saya sih ke keluarga ya. Keluarga. Maksudnya ya untuk masa depan anak-anak saya gitu. Jadi kayak saya sama suami juga kan maksudnya harus berpikir nih, maksudnya kita harus menyediakan tempat yang nyaman untuk mereka, terus sekolahan yang berkualitas untuk mereka gitu. Jadi kayak lebih seperti itu sih masalah-masalah yang kita hadapi. Terus kalau dari segi bisnis suami atau usaha suami itu juga ya kita struggle kan selama hampir 2 tahun ini pandemi. Jadi banyak hal yang kita rombak, kita ulik ulang gitu. Jadi jangan sampai kita tuh idealis kita seperti ini tapi kondisinya nggak memungkinkan, kita tabrak aja gitu Kak. Seperti itu sih, harus benar-benar kita punya fleksibilitas ya. Paling nggak kalau suami saya ngomong ya, kamu punya tujuan itu dengan kondisi sesulit apapun jangan pernah berhenti. Just don't quit. Jadi kayak tetap aja ngelangkah, even kamu terseok atau kamu pelan langkahnya ya kamu akan tetap sampai tujuan kok kalau misalnya kamu tetap jalan gitu. Ya, jadi Pak Adil itu kan orangnya kayak gas gitu. Jadi saya tuh orangnya justru rem. Jadi ya sebenarnya ini balance ya. Jadi kalau misalkan Pak Adil pinginnya lari, saya tuh kadang terseok. Tapi kalau misalkan saya nggak diajak lari, saya juga nggak jalan-jalan gitu. Jadi saya justru menemukan sisi orang di sekitar saya, terdekat saya, yaitu Pak Adil itu ya bisa bawa saya maju. Sedangkan saya bisa istilahnya mengerem Pak Adil untuk lebih slow down gitu. Jadi biar itu kan balance. Ya, sebetulnya sama aja dalam dunia kerja. Ya. Jadi kalau dalam dunia kerja itu kan juga sama, harus ada yang benar-benar sama mengimbangi dari pimpinan-pimpinannya. Jangan sampai tim yang dulunya itu jadi beban. Kita harus benar-benar. Itu tadi ini ya kayak kegelisahan dan juga harapan yang ada yang dimiliki oleh Meme ya. Nah, untuk selanjutnya kita juga penting mengetahui gaya hidup atau lifestyle yang disukai gitu. Saya tuh sebenarnya orangnya sederhana Pak. Nah, kelihatan ya. Jadi orangnya nggak muluk-muluk. Jadi kalau misalkan saya disuruh pilih gitu ya, maksudnya beli ini atau ini, punya ini atau ini, itu saya lebih kayak pentingin kualitas ketimbang kuantitasnya. Jadi kayak misalkan kalau saya gaya hidup saya ya lebih sederhana sih. Jadi kok Pak Adi tuh pernah tanya gitu, kamu mau beli ini?
Jadi saya tuh keinginannya nggak muluk dan nggak banyak. Jadi kalau misalkan traveling kayak buat family time gitu saya lebih suka dibandingkan hal-hal yang materi gitu loh. Ya, tapi kalau dikasih nggak ada. Pasti ya, tetap jiwa wanitanya tetap ya. Tetap keluar ya. Dikasih terus kalau nggak suka dilempar juga kita Aduh. Mau dipakai apa? Kalau dikasih itu coba mau dipakai apa? Tak tanya. lebih sering. Saya momen kiper jadi lebih suka momen gitu. Jadi lebih suka untuk ngumpul bareng, Iya. family time. Bagaimanapun juga momen itu yang paling penting Iya. daripada apa ya harta dan lain-lain. Harta yang paling Iya. berharga. Kalau nyanyi gini dengan usia gini nyambung. Kita jadi gitu buat mereka. Ya, banyak Lagu punya apaan gitu ya. Yang kalau kita itu Novia Kolopaking, kalau mereka itu nyanyi sudah Bunga Citra Lestari. BTS. Gitu ya. Jadi modelnya joget gitu. Nah, Coba Pak gimana? hobinya apa Bu sekarang? Saya hobinya ya saya lebih suka menekuni ini dunia konten kreator ya. Kreatif Kayak, planner gitu? dunia kreatif gitu. Kebetulan lagi ada kesempatan lah untuk saya mengeksplor diri saya lebih lagi potensi. Platformnya apa itu? Platformnya tetap sosial media Instagram. Itu ada jasa buka jasa juga ya. Iya, sama partner saya lagi kayak bikin jasa open jasa reels ya, bikin video konten pendek, konten reels. Karena saya sama partner tuh melihat kayaknya di Semarang belum banyak yang ada di jasa ini. Terus satu, yang kedua orang juga sulit kadang-kadang membuat video pendek itu lebih sulit daripada video panjang sebenarnya. Jadi kita kayak konseptornya gitu, sampai hasil prosesnya kita temenin sampai hasilnya. Ada sesi iklannya kan. Ini dalam rangka tidak promosi tapi hanya menawarkan. Nawarkan. Saya punya cerita soal Bu Meme ini menarik banget. Cerita. Jadi suatu kali Bu Meme ke Mr. K beli nasi goreng seafood, Oke. diupload sama Bu Meme di Instagramnya waktu itu. Besokannya penjualan di Mr. K Gobel ini naik drastis. Waduh. Luar biasa. Karena begitu besarnya sekian sehingga saya sampai kaget karena teman-teman ini kan biasa produksi berapa, jadi hampir 3 kali lipatnya waktu ini. Terus saya kan kok iso kayak gini kenapa? Terus ternyata ada yang nge-tag ke Mr. K waktu itu, ada yang bilang bener banget ya kamu bilang nih kalau nasi goreng seafoodnya Mr. K memang oke banget. Wah berarti atas jasa selebgram yang luar biasa ini loh. Kalau Abbas ada experience kayak gitu nggak sih? Ada. Kamu pernah nge-tag, terus kamu pernah upload, ada yang beli nggak? Ada, jadi saya upload, Ya. itu besokannya nggak laku. Jadi itu penting karena pengaruh sosok atau katakan personal yang memiliki dampak influencer itu bisa membuat orang jadi kayak ngambil keputusan membeli ya. Nah, itu tergantung sosoknya juga. Ya, ini kan ada 2 contoh lagi kalau dari Bu Meme malah bisa menaikkan penjualan, dari Pak Mas malah justru membangkrutkan. Membagongkan. Jadi hati-hati juga dalam memilih sosok. Siapa tahu produk yang di unboxing ceritanya atau yang direview sama Pak Mas itu memang tidak mewakili audiensnya. Iya. Karena waktu itu saya bukanya kan Apa? pakaian jadi wanita. Oh, pantas. Sedangkan circle-nya adalah cowok-cowok. Lah dia nawarin produk wanita ya pasti tidak laku. Dan sebaliknya kalau komunikasi kan mencoba mereview makanan Yep. dan mewakili personanya Meme kan. Jadi ya circle-nya bisa kayak oh boleh juga nih. Terakhir kemarin kalau saya nggak salah, Bu Meme ini upload fettuccine creamy carbonara sama premium beef stick. Ya, itu juga saya di rumah buka lagi juga pengen kafe lagi jadinya. Sampai ke kafe lagi ngapain? Kerja saya itu di sini. Kirain terpengaruh. Loh ya kalau itu pastilah. Kerja sambil pesan itu. Oh. Pancingannya mantap banget ya ini. Terus ada lagi kan Pak Pak Deni katanya mau tanya sesuatu lagi. Ya ini roaming. Orang-orang apa juga katanya mau nanya aja Bang. Kalau saya yang mau saya tanyakan dari kemarin itu ini, bagaimana Bu Meme ini kan mendasari diri untuk jadi kreatif planner yang akhirnya sekarang sudah dapat nih mau kemana?
Kalau teman-teman di rumah itu pengen memulai sesuatu itu mulainya dari mana? Sebenarnya saya sendiri itu kan nggak yang fokus utamanya pengen terjun tadinya. Yep. Cuman karena saya memang dari dulu tuh orangnya narsis gitu. Sama sih, itu sama. Sama ya. Sama. Narsis apa-apa tuh saya sharing, apa-apa saya upload gitu ya. Ya ini berbeda memang kebalikan ya sama Pak Adit gitu. Tapi Pak Adit setelah nikah sama saya jadi lumayan lah. Jadi lumayan ikut. Kemarin mau goyang ya? Kemarin mau goyang ya? Mau goyang. Itu lebih viral daripada punya saya ya. Iya. Nah itu jadi kalau saya bilang tuh, Pak Adit tuh suka ngomong gitu. Ya kamu kayaknya kelihatan happy kalau kamu ngelakuin itu. Jadi dia kayak ngeliat, ya makanya gini ya, orang di sekeliling kita itu kadang-kadang yang justru menyadarkan kita bahwa kita itu punya potensi. Ya. Ya, jadi kalau misalkan diri kita menganggap kayaknya bolong aku tuh nggak suka gini kok mas. Tapi orang lain tuh kalau melihat kamu tuh sebenarnya kekuatannya di sini loh. Gitu. Jadi kayak sebenarnya saya terjun ke sini tuh sebenarnya karena suami lah. Lagi-lagi suami saya itu role model saya. Jadi kayak diyakinkan bahwa kamu bisa nih yang ini, kamu bisa yang ini gitu. Dan kalau misalkan kita udah yakin dan itu sesuai dengan apa yang kita sukai, itu kan kerjanya lebih enak ya. Maksudnya dibandingkan yang nggak passion gitu. Jadi kalau pas saya kerjain ini kebetulan ya kok Tuhan tuh mengirimkan orang-orang di sekitar kita tuh yang justru nyambung sama kita gitu loh, sama apa yang kita mau, apa yang kita sukai gitu. Jadi kalau saya bilang ya kita nggak bisa sendirian gitu. Dalam mengerjakan sesuatu Tuhan pasti kirim ya orang-orang di sekitar kita tuh untuk bertumbuh. Jadi kayak bertumbuh, berkembang, jadi berbuah dan buahnya itu bisa dipencet sama orang-orang di sekitar kita. Kalau saya tujuannya itu untuk sharing sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang membantu orang lain. Bahkan even saya men-tag sesuatu itu kan sebenarnya nggak disuruh, saya nggak selalu di tanda kutip di endorse itu untuk membantu F&B lain gitu. Misalkan saya berkunjung kemana, saya pakai baju apa, itu saya nggak disuruh. Jadi kayak suka dari dulu sebelum terjun ke dunia ini pun saya kayak suka men-tag dan men-mention gitu. Jadi kayak yuk kita tumbuh bareng-bareng. Dan itu merupakan suatu ini sih kalau menurut saya. Tuhan tuh apa ya, kayak kita memberi dulu gitu, memberi nanti kita akan diberi. Ngasih dulu baru minta banyak-banyak ya. Betul. Ini konteksnya inspiratif, tapi bahaya. Karena saya orang cuek Pak. Ini sampai rumah video ditonton istri. Nah, lu kamu harus jadi suami seperti itu Pak. Kayaknya seperti itu. Kayaknya sudah seperti itu. Kemarin ceritanya begitu. Bukan Pak, itu kemarin kamu flase saya. Kalau kita sih. Tapi saya berharap bisa jadi seperti ini. Oke. Ya, jadi kayak istrinya itu selalu membanggakan. Ya. Istrinya Bapak belum membanggakan suami. Saya yang terlalu Kita Pak memberi dulu Pak, memberi dulu nanti kita. Ini jurusnya. Ini jurusnya. Saya harus belajar. Nah sekarang korelasinya nih Bu, kan aktivitas itu banyak banget. Lingkungan orang itu semuanya adalah faktor yang mendukung kita bisa jadi apa. Nah kalau yang berhubungan sama bisnis kita nih, kafe atau resto seperti apa yang cocok banget buat suasananya, vibes-nya, pelayanannya, produknya dan lain-lain. Tetap kalau suatu resto pasti value for money ya. Kayak untuk makanan gitu ya enak, terus juga harga juga ya sesuai dengan rasanya, dan pelayanan juga itu nomor satu sih kalau saya. Yang maksudnya kayak kita restoran sebagus apapun, seenak apapun, kalau servisnya kurang memuaskan pasti kita nggak balik lagi. Jadi harus lengkap juga ya. Ya harus. Jadi dari mulai servis, dari mulai produknya, dan juga mungkin value for money itu juga jadi ini harga. Itu penting ya buat Bu Meme datang lagi ke kafe atau resto. Atau harapan apa nih Bu? Yang terakhir harapan apa nih yang kira-kira ada yang diharapkan terhadap bisnis kafe atau resto?
Kalau saya berharapnya ya karena saya suami timnya sendiri juga memiliki tim yang solid. Jadi kalau misalkan kita tuh inginnya kerja sendiri tanpa memikirkan orang lain di sekitarnya atau tidak punya ego sendiri gitu, nggak akan bisa berkembang biak. Jadi tim kita tuh tim yang solid itu penting dalam bisnis, rumah tangga, pekerjaan apapun. Nah, cukup Saya inspirasi ya. Jadi kita akhirnya udah mengenal karakter pelanggan muda. Ternyata lebih kompleks juga ya kebutuhannya ya Pak. Jadi value for money itu udah perwakilannya macam-macam. Ada servis, ada produk, harga, kemudian fasilitas. Servisnya apalagi itu dikoreksi banget tuh dari mulai toilet sampai penyapaan, penyambutan karyawan itu jadi perhatian banget buat kategori market seperti ini. Betul. Nah itu tantangan tersendiri nih buat pengelola kafe atau bisnis kafe resto ya. Betul, makanya untuk teman-teman di rumah yang sudah mulai atau akan memulai bisnisnya di dunia F&B, kalau memang target segmen marketnya adalah orang-orang dengan level yang sama dengan Meme, maka harus seperti apa ya silahkan dipelajari aja apa yang sudah kita obrolkan hari ini, sehingga yang kemarin kita obrolkan adalah dari segmen generasi Z, sekarang di generasi milenial awal ya. Makanya ini ada banyak hal yang harus kita pelajari. Jangan sampai apa yang sudah kita tahu justru kita lewatkan gitu aja, sayang banget. Jadi pada waktu kita mau membuka usaha, kita harus menentukan segmen itu dari awal. Dari awal. Dari awal kita sudah tentukan segmennya, nanti untuk tulis atau aktivitas yang akan kita lakukan harus sesuai dengan segmen yang sudah kita kategorikan. Terakhir itu dari kita ya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga pertemuan ini menjadi hal yang baik untuk kita semua. Amin. Teman-teman, thank you semuanya. Tim Mitra Media, thank you. Terus Pelangi, terima kasih supportnya hari ini Pelangi. Luar biasa sudah mensupport kita. Terus jangan lupa teman-teman tetap ikutin terus dan pantengin terus channel Mr. Idio karena masih ada momen-momen seru selanjutnya yang tentunya tidak kalah seru dengan hari ini. Saya Sebastian. Saya Selamat. Saya Desi. Dan Meme pamit. Terima kasih.